kebetulan saya kuliah di Universitas Indonesia S1, S2, S3 di Universitas Pertahanan. Jadi pengalaman saya beberapa kali saya terlibat di penugasan intelijen ekonomi di luar negeri dan saya memegang beberapa perusahaan. Intinya saya orang Bogor Pak, jadi asli Bogor yang memang ingin berbuat sesuatu di kota Bogor. Kalau tadi Kang Aldo sudah sampaikan sama Kang Rizky, saya memulai dengan visi dulu. Jadi vision itu adalah Bogor emas Pak. Jadi saya ingin membuat Bogor itu seperti gold emas yang tadi Pak Budi sampaikan, elok, M-nya apa tadi? Makmur, adil dan sejahtera. Jadi generasi emas menuju Indonesia emas 2045. Jadi kita Bogor duluan. Makanya visi saya itu adalah Bogor emas 2030. Jadi sebelum Indonesia emas itu ada Bogor emas. Nah, itu visi saya. Program yang akan saya lakukan, tentu saya akan melanjutkan apa yang sudah dari wali kota sekarang itu bagus, saya akan lanjutkan. Tapi saya membagi program saya menjadi tiga besar. Yang pertama itu adalah program makan siang dan susu, pembagian makan siang dan susu gratis, yaitu yang mendukung program pemerintah pusat. Itu akan saya laksanakan dari tahun pertama jika saya terpilih. Nah, program itu akan disupport oleh aplikasi Iwarung yang pionirnya itu adalah pasukannya adalah masyarakat kecil. Kemarin beberapa kali saya berusukan di titik-titik masyarakat. Kita akan membuat mak-mak dan bapak-bapak itu berjualan dalam konsep Iwarung. Jadi target kita itu 1 RT 5 Iwarung. Nah, nanti kalau saya menjadi wali kota, saya akan punya tim khusus untuk KPI itu. Kenapa Iwarung? Karena sekarang Iwarung itu kan didata di dinas sosial. Iwarung itu sebagai penggerak ekonomi kota. Itu pertama, Iwarung sebagai ekonomi kota. Kedua, Iwarung itu mengajarkan kita untuk produktif. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ibu bisa membantu penghasilan bapak-bapaknya. Bapak-bapak juga bisa berjualan sambilan. Apapun komoditasnya bisa dijual dengan Iwarung. Kita sudah punya aplikasi itu namanya Ciptadi. Nah, nanti ada beberapa launching program saya Ciptadi, tapi baru kecil. Ketika saya menjadi wali kota itu akan saya boosting di tahun pertama itu harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Kenapa Iwarung bisa support makan siang gratis? Karena Iwarung nanti akan beli dari e-farming. Jadi cost-nya itu sangat efisien. Jadi kita meminimalisir biaya transaksi dan biaya orang tengah. Jadi kalau misalkan pertanyaannya 15.000 cukup nggak untuk program makan siang gratis dengan gizi yang terpenuhi? Kita sudah coba kemarin di beberapa titik itu cukup. Kenapa? Kita pakai Iwarung dan pakai e-farming. Iwarung belinya dari e-farming. Jadi costnya lebih murah. Dan itu untuk pelajar dan wanita hamil itu kita laksanakan di tahun depan. Itu program pertama saya. Program kedua saya Bogor Smart City atau BSC. Jadi sedikit banyak saya belajar dari kota-kota internasional maupun di Jakarta. Ada beberapa contoh yang kita bisa adopsi. Jadi Smart City itu adalah kota yang cerdas. Jadi kita keep in mind dulu dan teman-teman pers dan teman-teman relawan, Bogor Smart City itu adalah kota cerdas. Artinya cerdas antara simpul kemajuan kota itu saling terintegrasi. Contoh, saya itu sudah sering setiap saya, karena saya tinggal di Jakarta Bogor, saya itu akan menata sistem transportasi Bogor. Ada beberapa sopir angkot yang saya sudah kenal waktu saya SMA sampai saya sekarang itu dia masih narik angkot dan angkotnya sudah jelek. Nah, itu salah satu konsep manajemen transportasi yang akan kita revitalisasi. Dan itu ada semacam sistem yang terintegrasi. Jadi yang kita tujuan dari Smart City itu adalah 3. Pertama adalah maksimalisasi pelayanan publik, kedua adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ketiga adalah peningkatan daya beli dan produktivitas masyarakat. Bapak Ibu percaya kalau misalkan dengan sistem Smart City kita akan meningkatkan
produktivitas kota Bogor. Contohnya misalkan di government Pak. Tadi balik lagi ke Iwaru. Bagaimana meminimalisir birokrasi di pendaftaran Iwaru? Contoh misalkan Kang Rizky punya Iwaru, saudaranya punya Iwaru. Nanti daftar di dinas sosial, kita minimalisir, kita perkenalkan, kita kenalin pasarnya, kita kasih modalnya. Nah, saya target itu salah satu konsep smart city. Dan berikutnya adalah investasi di infrastruktur teknologi dan informasi. Nah, itu penting. Jadi nanti transportasi di Kota Bogor itu harus one stop. Artinya one stop, orang datang terminal Baranasnya itu akan saya revitalisasi. Itu program pertama saya. Akan saya revitalisasi terminal Baranasnya. Jadi dari Darat Siang sampai ke titik-titik kota di Bogor itu harus terintegrasi dan itu harus murah Pak. Jakarta punya Jaklingko itu bisa kita ini kan. Itu akan kuat dengan program IT kita. Itu Bogor Smart City. Dan yang ketiga ini yang nggak kalah penting, tadi pertanyaan dari Kang Rizky sudah kita coba jawab. Kita coba usaha dengan program yang akan kita sampaikan. Program ketiga saya adalah bajunya belum saya pakai, nanti di acara berikutnya saya pakai Bogor Smart Generation.